Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran agama Kristen. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali belajar di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Berkati kami, berikan kami roh hikmat dan pengetahuan untuk kami boleh mengerti akan pelajaran kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mulai pelajaran kami. Amin. Pagi ini kita belajar materi ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Setiap hari Minggu kita pergi ibadah sekolah minggu. Di sana kita berdoa, bernyanyi, memberikan persembahan, dan mendengarkan firman Tuhan. Apakah hal itu dapat dikatakan ibadah yang sejati? Nah, mari kita baca terlebih dahulu Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menurut ayat ini, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh tidaklah diartikan secara harfiah dengan mengorbankan tubuh. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita. Kita berpikir menggunakan bagian tubuh yang disebut otak. Kita berkata-kata menggunakan bagian tubuh yang disebut mulut. Kita berbuat sesuatu atau bertindak menggunakan bagian tubuh, misalnya tangan atau kaki. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia seperti berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila tidak dilakukan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, tidaklah dapat dikatakan sebagai ibadah. Itu hanya sandiwara atau berpura-pura. Allah menyelidiki dan melihat ketulusan hati kita, bukan hanya tindakan yang kita lakukan. Apa arti ibadah sejati menurut kitab Yakobus? Mari kita baca dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Menurut ayat ini, ibadah yang sejati adalah 1. Mengekang lidah. Artinya, kita harus bisa mengontrol lidah kita. Contohnya, tidak berbicara kotor atau kasar kepada orang lain, tidak menggosipi orang lain. Yang kedua, mengunjungi yatim piatu, seperti kita pergi ke panti asuhan. Yang ketiga, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka, seperti pergi ke panti jompo. Dan yang keempat, menjaga diri kita supaya tidak dicemarkan oleh dunia.
Nah, sekarang dengar dan simaklah cerita ibu. Suatu hari, sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini, Tuhan. Lalu ia melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang memulung di antara tumpukan sampah. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati, Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua, tolonglah nenek ini, Tuhan. Selanjutnya ia bertemu dengan seorang anak laki-laki kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah. Akhirnya Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibu dengan tidak sabar, langsung menceritakan kejadian itu, serta mengeluh mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menyadarkan Anto dan berkata, "Mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita, umat manusia, agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka?" Setelah mendengar cerita ibu di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa makna cerita di atas bagi kamu? 2. Jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang dalam cerita tersebut? Demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Biarlah apa yang kami pelajari pagi hari ini boleh menjadi bekal bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.